lancar. Ada beberapa pertanyaan kita jawab juga karena semua data-data yang kita kasihkan pun sesuai dengan produk-produk yang mempunyai izin edar dan lain sebagainya. Jadi nanti mungkin selengkapnya boleh dengan Bapak Giring dan tim kita. Berapa pertanyaan tadi? Aku lupa karena yang ditanya istriku. Ada. Kalau Nikita Mirzani nggak bisa bebas, minimal lu juga masuk penjara, karena ada empat orang yang berasa jadi korban, yang udah jadi korban atas kasus kejahatan lu di dunia perselingkuhan. Mereka melaporkan lu dan lu tunggu, jangan senang-senang dulu ya abu-abu ya. Lu udah jahat sama Nikita Mirzani, lu bisa-bisanya aja ya lu bilang kalau misalkan Nikita Mirzani ngebuat lu 100 M itu lu bilang modus, lu bisa bilang begitu modus sama Nikita Mirzani. Giliran lu dibilang kalau lu udah ngejebak Nikita Mirzani, lu gak terima. Sekarang terima aja, ada 4 orang yang udah ngelaporin lu korban lu dan sekarang lagi dilindungi. Dan lu tunggu aja tanggal mainnya ya. Lu jangan bilang-bilang modus. Dan masalah yang 100 M itu yang udah ngebuat lu ya, Nikita Mirzani buat lu 100 M itu, lu sediain uang 100 M itu, karena itu pasti Nikita Mirzani yang menang. Jangankan di luar penjara, di dalam penjara aja Nikita Mirzani bisa ngasilin duit 100 M lu sediain ya. Jangan ngadi-ngadi, lu jangan macem-macem sama Nikita Mirzani. Kasusnya Niki, laporan Niki lebih cepat, sementara yang pidana lebih lama gitu loh. Sementara laporan ini kan Niki yang mana maksudnya? Yang prestasi itu ya lebih kan cepat. kita gugat, nggak ada masalah. Itu kan saya sementara gugat. Yang pidana justru terkesan diperlambat. Ya jangan tanya ke saya dong. Tanya kepada mereka yang menangani perkara tersebut. Bagi saya sekarang ini fakta yuridisnya, fakta hukumnya, ada 2 subjek hukum, yakni subjek hukum dalam perkara pidana dengan objek yang sama terkait uang 4 miliar. Di dalam kasus uang prestasi juga subjek dan objek yang sama terkait uang 4 miliar. Nah, berdasarkan pasal 81 KUH pidana ini, pidananya harus dihentikan terlebih dahulu, menunggu perkara perdatanya. Itu aturan, bukan saya punya mau. Seperti itu ya. Ya artinya dari perdata, kalau ternyata memang perdata itu ternyata Nikinya tidak bersalah, ya kalau memang itu terbukti uang prestasi, perkaranya kan secara hukum harus gugur. Saya perlu jelaskan, saya advokat bukan alpukat ya, saya jelaskan itu. Jadi kalau setiap advokat itu berbicara tentang ketentuan hukum. Nah kalau kemudian saya mengaku advokat, artinya adalah tentang ketentuan hukum acara. Nah kalau kemudian ada yang menyampaikan bahwa klien kami dipanggil hari ini, ya jelas dong, kami ini berbicara tentang mekanisme hukum, ada hukum acara pidana. Kami belum mendapatkan panggilan secara resmi untuk hari ini. Tetapi ada panggilan kepada klien kami untuk dimintai keterangan untuk hadir di Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Mei 2025. Itu jelas ya. Itu yang resmi. Itu yang diterangkan oleh advokat, bukan alpukat. Jadi kami belum mendapatkan panggilan yang resmi untuk hari ini. Seperti itu ya. Itu dulu yang pertama tentang panggilan. Yang lain. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang dipolisikan oleh pengacara Nikita Mirzani. Reza Gladys pertanyakan hal ini. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Ya, alhamdulillah tadi istri aku pemeriksaannya berjalan lancar. Kita sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, kita memenuhi klarifikasi dari penyidik dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ada beberapa pertanyaan kita jawab juga karena semua data-data yang kita kasihkan pun sesuai dengan produk-produk yang mempunyai izin edar dan lain sebagainya. Jadi nanti mungkin selengkapnya boleh dengan Bapak Giring dan tim kita. Berapa pertanyaan tadi? Mungkin aku lupa karena yang ditanya istriku. Mungkin ada. Nanti biar Bang Giring aja yang jawab karena kita baru pulang kerja langsung ke sini jadi lumayan. Tapi datang jam berapa, Dok? Tadi sebenarnya sore kita datang, cuma kita buka dulu. Kebetulan saya puasa, jadi buka puasa dulu baru kesini. Ya. Lanjut sama Bang Giring. Makasih ya.
Reza Gladys dipanggil di Polda Metro Jaya. Memenuhi klarifikasi dari penyidik dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ada beberapa pertanyaan kita jawab juga karena semua data-data yang kita kasihkan pun sesuai dengan produk-produk yang mempunyai izin beredar dan lain sebagainya. Jadi nanti mungkin selengkapnya boleh dengan Bapak Giring dan Berapa pertanyaan tadi? aku lupa. Saya ikut aja istri. Ada lah. Kurus banget. Udah jadi kurus ya Pak ya. Karena kita baru pulang kerja langsung ke sini jadi lumayan. Tapi nanti dari jam berapa dong? Nanti sebenarnya sore kita datang cuma buka dulu. Kebetulan saya puasa jadi buka puasa dulu baru ke sini. Alah, pakai laporan. Ditanya jam berapa kesini? Oh karena kita puasa dulu. Oh ya karena saya sahur dulu. Dari sahur kemarin. Oh karena saya minggu lalu saya puasa juga Senin Kamis. Ditanya jam berapa aja jawabannya mesti banget kayak gitu ya. Aduh. Enak tau gak, mendadak kayak perut gue kayak muter-muter ngelihatnya. Enak banget. Sebenarnya sore kita datang cuma buka dulu. Kebetulan Gak nyambung, gak nyambung. Pertanyaannya apa? ke sini jadi lumayan. Tapi nanti dari jam berapa dong? Nanti sebenarnya sore kita datang cuma buka dulu. Kebetulan saya puasa jadi buka puasa. Sebenarnya kita sore datangnya tapi karena kita buka dulu, kita buka puasa dulu Gak ada yang nanya lu puasa apa enggak. Nanya datangnya kapan tinggal jawab aja, susah banget sih. Jam sekian. Pelintat-pelintut ngomong. Nikita Mirzani mau minta mediasi dan damai ke RG. Udah beberapa kali akun yang gua nggak tahu punya siapa yang selalu bikin statement bahwa Kak Niki mau minta damai ke RG. Hey, yang gua tahu dan gua ikutin selama ini, Kak Niki itu cuma takut sama Tuhan yang pertama, sama orang tuanya. Ya, dia nggak pernah takut sama siapapun, apalagi kalau dia benar. Terus yang gua tahu, gua ikutin beritanya, ya, malah yang dari pihak RG itu yang mau minta mediasi, minta damai, tetapi selalu ditolak sama Kak Niki. Ya, secara masuk akal kalian logika aja. Beberapa orang yang udah pernah kasus dengan Kak Niki itu nggak pernah ada kata damai. Yang ada tuh nanti damai kalau udah saling usut mengusut dan udah dapat ganjarannya, baru mereka cari Kak Niki untuk berdamai. Ya, selama ini yang gua tahu seperti itu. Jadi kalau mau bikin statement atau mau bikin berita yang masuk-masuk akal aja, ya. Dan sampai saat ini belum ada berita yang tepat karena persidangan masih ditunda-tunda karena dari pihak RG aja itu masih belum datang. Masih belum nongol, batang hidung kepalanya tuh belum nongol. Jadi mendingan kita doakan aja yang terbaik. Ya, lagian seorang Kak Niki kalian mau bilang damai, tuh hujan lebat nanti kota Jakarta. Ya, memang udah hujan lebat tapi bakalan lebih hujan lebat kalau sampai dia minta damai. Ya kan? Pokoknya intinya kita doakan aja yang terbaik. Kalaupun damai, ya syukur. Ya kan, lebih baik kalau memang damai ya udah damai aja biar tidak ada lagi saling berantem, tidak ada lagi saling bermusuhan, ya kan. Cuman kalau dalam kasusnya Kak Niki itu nggak mungkin, apalagi dia udah bikin sampai beberapa hari Kak Niki di penjerong. Jadi kalau nggak dibales pasti Kak Niki nggak akan diam. Kecuali dari pihak sana yang udah keluarin statement dan udah minta maaf langsung, ya pasti selesai. Ya, jadi nggak usah bikin statement yang aneh-aneh sebelum keputusan
persidangan selesai, ya kan? Kita lihat aja seperti apa nantinya ke depannya. Ya, kita netizen berharap yang terbaik dan berharap semua yang melakukan kecurangan atau kesalahan bisa diusut sampai tuntas. Dan udahlah, nggak usah terlalu bikin berita yang terlalu menghebohkan, yang mengada-ngada. Kita cari tahu dulu, kita ikutin aja, dan semoga ya memang terbaik. Menurut kalian gimana, guys? Dia ketika menghadapi hukum, si Nikita Mirzani ini tetap mempertahankan citranya sebagai sosok yang kuat dan tadi itu pantang menyerah, nggak gentar, nggak takut. Nah, padahal banyak selebriti itu memilih untuk meredam kontroversi demi citra baik. Nikita enggak, ngelawan dia malah dan menjadikannya sebagai bahan promosi. Jadi makin naik lagi dia. Nah, jadi yang dimonetis adalah kontroversi dari drama ke bisnis. Kalau orang bisa tersandung ke kasus hukum, mungkin akan sulit bangkit. Tapi Nikita sudah membuktikan setiap dia tersandung kasus hukum, malah jadi kontroversi dan bahan bakar untuk tetap relevan dan menghasilkan uang, tambah terkenal karena. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menyebut Reza Gladys tengah menghadapi laporan polisi terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ditemui wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Juni 2025, Fahmi menyebut ada 4 korban terkait laporan Reza Gladys di Polda Metro Jaya. Seseorang berinisial RG itu seharusnya hari ini diperiksa. Laporan terkait skincare atau apa, korbannya ada 4 sebutnya. Terkait hal tersebut, fakta menarik disampaikan kuasa hukum Reza Gladys, Julianus sendiri. Julianus membenarkan adanya laporan polisi yang ditujukan kepada kliennya, namun ternyata nama pelapornya adalah Fahmi Bahmid sendiri. Sesuai surat panggilan yang kami peroleh, pelapor adalah Bang Fahmi Bahmid, ujarnya kepada wartawan. Julianus pun mempertanyakan posisi Fahmi sebagai pelapor. Merujuk pada pasal yang disangkakan, menurut Julianus seharusnya Fahmi merupakan pengguna dari produk yang dipermasalahkan. Kalau menurut kami ya, kita bicara hukum ya, karena saya advokat bukan alpukat. Saya jelaskan kalau ada yang melaporkan seseorang terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen, berarti orang itu telah memakai, mengkonsumsi, pernah membeli. Dan kita akan bertanggungjawabkan itu kalau memang benar, tegasnya. Lebih lanjut, Julianus tak mau menduga-duga motif dibalik laporan yang diajukan oleh Fahmi Bahmid terhadap Reza Gladys. Yang jelas, Julianus siap mendampingi kliennya untuk menghadapi laporan tersebut. Seseorang berhak untuk melaporkan, tapi kalau ada penyerangan negatif atau menyudutkan klien kami agar klien kami hancur, kita buktikan secara hukum, kata dia. Julianus memastikan Reza Gladys akan kooperatif untuk menjalani proses hukum jika tidak berbenturan dengan jadwal praktek sebagai dokter. Julianus menyebut kliennya akan memenuhi panggilan polisi. Sekarang ini klien kami sedang melakukan treatment kepada pasien. Jangan sampai nanti salah-salah malah rusak wajah pasien, pungkasnya.